Seorang pelajar tewas saat sebuah bus pariwisata terjun ke jurang di Bakauheni, Lampung Selatan. Pengurus PDIP Lampung Timur melaporkan insiden pembakaran bendera ke polisi. Tapi pun, selamat pagi pemirsa, kita berjumpa lagi dalam iNews Lampung, program berita daerah jaringan televisi terbesar di Indonesia, iNews TV. Pagi ini kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Sebuah bus pariwisata mengangkut belasan pelajar terjun ke dalam jurang. Seorang pelajar asal Lampung Timur tewas di lokasi dan belasan lainnya terluka. Pemirsa, bersama saya Verly Siandini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Diduga akibat remblong, bus pariwisata yang mengangkut belasan pelajar asal Metro terjun ke jurang di Bakauheni, Lampung Selatan. Satu orang tewas di lokasi, sementara belasan korban lainnya terluka. Sebuah bus yang membawa 19 orang pelajar sekolah menengah atas asal Metro dan Bandar Lampung serta awaknya terjun ke jurang sedalam puluhan meter. Bus bernomor polisi BE 2694GG dalam perjalanan menuju ke wisata Pantai Minang Rua, Bakauheni, Lampung Selatan. Bus diduga mengalami remblong saat melewati turunan curam di jalur arah Pantai Minang Rua, Desa Kelawi, Bakauheni. Menurut keterangan dari salah seorang korban yang selamat, bus mengangkut 17 pelajar, satu orang sopir dan satu kondektur. Bus masuk wilayah Pantai Minang Rua sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sebelum kejadian, sopir bus sempat menolak untuk masuk ke pesisir Pantai Minang Rua disebabkan medan jalan yang menurun curam. Namun beberapa pelajar memaksa agar bus turun hingga ke bibir pantai. Naas, bus meluncur deras tak terkendali hingga akhirnya masuk jurang sedalam kurang lebih 10 meter tepat di sisi kiri jalan menuju Pantai Minang Rua. Minang Rua, mau turun atau mau balik? Baru mau masuk. Gimana, ceritain dikit? Masih bisa ceritakan? Nggak bisa, Mas. Nggak tahu saya udah lupa. Lu lupa, tahu-tahu blong atau gimana? Kayaknya sih Blong rem. Dari mana sampai? Metro. Dari Metro. Touring atau mau apa? Kayak liburan gitu. Mau liburan? Hah? Sama kawan-kawan, liburan sama kawan-kawan. Liburan. Jadi ke Pantai Minang Rua. Beberapa korban dirawat di Puskesmas Bakauheni, sementara korban terluka parah dirujuk ke Rumah Sakit Bob Bazar Kalianda. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Ya, sementara itu berdasarkan keterangan dari Puskesmas Bakauheni, jumlah korban yang ditangani berjumlah 19 orang. Sementara bangkai bus masih berada di dalam jurang dan baru akan dievakuasi hari ini. Untuk jumlah korban luka parah dirujuk ke Rumah Sakit Bob Bazar Kalianda berjumlah 8 orang. Satu di antaranya meninggal dunia, sedangkan yang luka ringan dan dapat ditangani berjumlah 7 orang. 3 orang sedang dirawat di Dusun Minang Rua di rumah warga setempat. Hingga malam hari ini pihak dari Puskesmas Bakauheni merujuk lagi satu korban yang kondisinya memburuk. Korban tewas bernama Eldani Bintang Alwisia, usia 16 tahun, berasal dari Lampung Timur. Korban tewas di lokasi kejadian. Ini ada berapa, Dok? Sebetulnya semuanya ya, kalau masih informasi kasar itu semua korban dibawa ke sini. Itu ya jumlahnya dengan supir itu katanya 19. Berarti kalau pelajarnya itu mungkin 17 atau 16. Nah, kemudian yang sudah kita lakukan rujuk oleh keadaan itu sudah ada 6 orang. 6 orang. Ya. Untuk luka-luka gimana, Dok? Luka parah sama yang meninggal ada berapa, Dok? Yang meninggal satu. Satu. Itu masih ada di sini, tinggal kita
biasanya kalau udah meninggal begitu kita langsung rujuk ke ruang jenazah Rumah Sakit Bobazar untuk divisum. Untuk luka-luka berat? Luka-luka berat yang kita rujuk itu ya karena ada benturan kepala, kemudian kalau umpamanya luka-luka itu. Dari hasil penyelidikan polisi saat di lokasi tempat kejadian perkara, kecelakaan terjadi diduga rem bus tidak berfungsi. Hingga malam hari, bangkai bus masih berada di dasar jurang. Petugas sulit mengevakuasi kendaraan tersebut karena sulitnya medan dan tidak ada alat berat. Berdasarkan informasi, kecelakaan berawal saat sopir bus N mendapat desakan dari sejumlah penumpang bus agar bus tetap melaju di turunan tajam pada ruas jalan desa Kelawi, Pantai Minangrua. Sejumlah pelajar mendesak agar bus tetap ke pinggir pantai tanpa menurunkan penumpang. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat memberikan dukungan terhadap keluarga Eka Maswahyuni. Remaja 17 tahun tersebut menghilang setelah pamit mengambil rapor ke sekolah. Eka Maswahyuni warga Pekon Sukarame, Kecamatan Bali Bukit, Lampung Barat dikabarkan hilang sejak Kamis 18 Juni. Awalnya remaja tahun ini pamit mengambil rapor di sekolah, namun hingga kini ia tak kunjung pulang. Mendapat laporan ada warganya hilang, Bupati Parosil Mapsus dan Wakil Bupati Mathas Nurin mendatangi rumah Eka di Pekon Sukarame, Kecamatan Bali Bukit. Kedatangan mereka untuk memberi dukungan kepada keluarga. Parosil berjanji akan membantu berkoordinasi dengan Polres setempat untuk mencari Eka. Dia berharap Eka dapat ditemukan dalam kondisi yang sehat. Berharap kepada pihak aparat dalam hal ini kepolisian bisa membantu apa yang dirasakan oleh keluarga Pak Suroso terkait dengan hilangnya salah satu putri kesayangannya. Ya, saya ingatkan kepada teman-teman media, karena teman-teman media juga tentu jaringannya lebih luas. Ya, kita harus sering-sering memberikan informasi terkait dengan hilangnya salah satu warga dari Lampung Barat yang notabene dia adalah seorang pelajar dan dia hilang di saat dia ingin mengambil daripada tanda kelulusan beliau. Ternyata memang dia tidak ke sekolah, malah sampai sorenya tidak kembali ke tempat dan sampai hari ini tidak kembali ke tempat. Kita berdoa mudah-mudahan beliau masih dalam keadaan sehat, ya. Dan keluarganya mudah-mudahan sabar. Kita akan selalu berupaya memberikan bantuan moral dan juga memberikan informasi kepada pihak. Harapan yang sama dimiliki orang tua Eka. Ibunya Elmidawati berfirasat jika Eka dalam keadaan baik-baik. Ia berharap pihak kepolisian dapat melakukan pencarian anaknya dengan jangkauan yang luas dan bergerak lebih cepat lagi. Jadi menanya keadaannya si Eka Maswahyuni ini, bagaimana keadaannya. Sekarang ini belum ada kesimpulan yang pasti. Ada informasi terakhir nggak, Bu? Belum ada. Dalam firasat, kayaknya dia lagi dalam keadaan sehat-sehat saja. Harapannya apabila ada yang menemukan si Eka Maswahyuni ini, tolong diantar bawa pulang ke rumahnya orang tuanya. Adapun ciri-ciri fisik Eka yaitu warna kulit sawo matang, rambut hitam panjang sebahu, tinggi perkiraan 155 cm. Bagi yang mengetahui keberadaan Eka, harap menghubungi nomor berikut 082373086769. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Seorang siswi SMA di Lampung Barat dilaporkan ke polisi karena menghilang. Terakhir, siswi bernama Eka Maswahyuni pamit kepada orang tuanya untuk mengambil rapor di sekolah. Eka Maswahyuni, warga Pekon Sukarame, Kecamatan Bali Bukit, Lampung Barat dikabarkan hilang. Awalnya pada Kamis 18 Juni, remaja 17 tahun ini pamit kepada ibunya untuk mengambil rapor di sekolah. Eka tercatat sebagai siswi SMA Negeri 1 Liwah. Namun hingga malam harinya Eka tak kunjung pulang ke rumah. Nomor ponsel yang digunakan pun sudah tidak aktif.
Saat menghubungi guru dan teman-teman sebayanya, orang tua mendapat jawaban yang sama bahwa Eka tak terlihat hadir di sekolah. Saat pergi, Eka pergi mengendarai sepeda motor Matic jenis Honda Beat terbaru warna putih. Dia memakai training hitam bertuliskan SMA Negeri 1 Liwa, jaket warna coklat, jilbab hitam, dan tas sekolah warna pink. Anak itu kami dari rumah, terus katanya mau berangkat ke sekolahan. Kita tunggu seperti hari-hari biasanya, kalau memang jam sekolah pulangnya sore terus. Nah, kalau udah lewat waktunya dia pulang dari sekolahan, pasti dia selalu kasih kabar. Walaupun dia nggak bawa HP, pinjam HP temannya, dia SMS entah ngepel pasti. Kita tunggu sampai sore, waktu hari itu kita tunggu sampai sore, jam 5:30 sampai jam 6, azan maghrib belum ada kabar. Kita coba hubungi kan. Hariannya ya baik, cuman anaknya ini cenderung diam, anaknya pendiam. Makanya ini kok bisa pergi ini kita nggak tahu kenapa, apa dia ada masalah atau gimana, apa ada masalah, apa dihipnotis atau gimana, kita itu yang menjadi pertanyaan kita ini. Hilangnya sejak hari Kamis, sudah 1 minggu. Adapun ciri-ciri fisiknya yaitu warna kulit sawo matang, rambut hitam panjang sebahu, tinggi diperkirakan 155 cm. Keluarga mengaku tak ada masalah di dalam rumah tangga maupun internal dengan sang anak. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Anggota keluarga telah melaporkan hilangnya Eka Maswahyuni ke Polres Lampung Barat. Keluarga berharap remaja 17 tahun ini dapat segera berkumpul lagi bersama keluarga. Pihak keluarga telah melaporkan hilangnya Eka Maswahyuni ke Polres Lampung Barat. Dari pelacakan GPS, terakhir ponsel korban aktif di Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara. Sebelumnya Eka Maswahyuni dikabarkan hilang sejak Kamis 18 Juni. Awalnya remaja 17 tahun ini pamit untuk mengambil rapor di sekolah. Namun hingga malam hari Eka tak kunjung pulang. Nomor ponsel yang digunakan pun sudah tidak aktif. Kita udah lapor, kita juga udah berusaha, udah melacak sana sini. Tapi dari pihak yang berwajib belum ada informasi lagi sampai sekarang. Apa dari pihak yang berwajib sampai sekarang sih belum ada informasi. Waktu hari Jumat sore itu aja kita dapat, malam lah sekitar jam 9 itu kita dapat informasi dari lacakan ponsel ya. Dari ponsel itu posisi HP aktif terakhir di Kota Bumi, di Lampung Selatan, di Lampung Utara. Iya, Lampung Utara. Keluarga berharap Eka dapat segera pulang dan berkumpul bersama keluarga. Bagi yang mengetahui keberadaan Eka, harap menghubungi nomor ini 0823 7308 6769. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi. Pengurus PDIP Lampung Timur melaporkan insiden pembakaran bendera ke polisi. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Pemirsa, jajaran pengurus DPC PDI Perjuangan Lampung Timur mendesak aparat kepolisian untuk mengusut pembakaran bendera partai. Desakan ini disampaikan pengurus partai melalui kepolisian setempat. Pengurus DPC PDIP Lampung Timur mendatangi Polres setempat terkait pembakaran bendera partai. Ketua DPC PDIP Ali Johan Arif mengatakan pembakaran bendera partai melukai hati pengurus dan simpatisan partai. Pelaporan ini merupakan upaya hukum yang ditempuh partai terhadap pembakaran bendera partai. Pengurus DPC PDIP melaporkan pelaku agar diproses secepatnya. Bendera merupakan simbol partai yang harus dijaga sehingga pembakaran tersebut menghina dan melecehkan partai.
Lampung Timur pada hari ini yaitu memberikan laporan pada pihak kepolisian Republik Indonesia, Bapak Kapolri melalui Polda Lampung, yaitu pernyataan sikap. Yang pertama, kita meminta kepada pihak kepolisian pelaku aparat penegak hukum untuk menindak tegas para pelaku pembakaran bendera PDI Perjuangan pada tanggal 24 Juni yang lalu di depan gedung DPR MPR RI. Sementara Kapolres Lampung Timur, AKBP Wawan Setiawan mengatakan jika kepolisian siap menerima laporan ini. Laporan ini dihadiri seluruh pengurus DPC PDI Perjuangan Lampung Timur. Dari Lampung Timur, Supriyono, iNews melaporkan. Anggota DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Barat menggelar aksi unjuk rasa terkait pembakaran bendera partainya pada Rabu 24 Juni lalu di Kompleks DPR RI MPR. Ketua DPC PDIP Lampung Barat meminta pelaku segera ditangkap dan dihukum sesuai undang-undang yang berlaku. Ratusan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Lampung Barat menggelar aksi damai di Tugu Soekarno, Kecamatan Sumberjaya. Dalam aksi ini, kader meminta kepolisian mengusut pembakaran bendera partai di depan gedung DPR RI. Ketua PDIP setempat, Parosil Mapsus, menyayangkan perbuatan sekelompok orang yang membakar bendera. Gagasan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila juga bukan hanya berasal dari PDI Perjuangan. Gagasan tersebut juga berasal dari beberapa fraksi partai lainnya. Cabang PDI Perjuangan didukung dengan jajaran PAC Ranting se-Kabupaten Lampung Barat melakukan aksi damai dalam rangka menyikapi kegiatan yang dilakukan oleh salah satu organisasi, yaitu melakukan pembakaran terhadap bendera PDI Perjuangan. Tentu kami sebagai kader merasa terusik dan merasa dirugikan. Dan ini tentu merugikan bagi PDI Perjuangan yang seolah-olah PDI Perjuangan tidak diakui secara aturan. Padahal PDI Perjuangan adalah partai yang sah secara undang-undang dan merupakan partai pemenang di Republik Indonesia. Merdeka. Dan kami tidak pernah merugikan partai lain ataupun organisasi lain. Oleh karena itu kami minta kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, segera tangkap pelakunya, hukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Merdeka! Dan kami selaku keluarga besar PDI Perjuangan. PDIP menyerahkan laporan pembakaran bendera pada Wakapolres Lampung Barat. Mereka meminta Polres setempat untuk menyampaikan langsung ke polisi di ibu kota yang menangani pembakaran bendera partai. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. KPID Lampung mendorong para calon kepala daerah untuk lebih banyak memanfaatkan media massa sebagai sarana sosialisasi program kerja. Sosialisasi melalui media massa dinilai efektif di tengah pandemi COVID-19. KPID Lampung mendorong calon kepala daerah untuk lebih banyak memanfaatkan media massa sebagai sarana sosialisasi kepada pemilih. Di tengah pandemi COVID-19, media massa efektif untuk menginformasikan program kerja atau visi misi calon kepala daerah. Kampanye melalui media massa diyakini tidak hanya efektif untuk menginformasikan kepada pemilih, tetapi juga mencegah penyebaran virus. KPID juga meminta calon tetap menerapkan protokol kesehatan selama kampanye. Tim sukses juga dapat memberikan pendidikan kepada masyarakat berkaitan dengan COVID-19. Pada tahun ini, sebanyak 8 daerah kabupaten kota di Provinsi Lampung siap menggelar pilkada serentak yang rencananya akan digelar pada 9 Desember 2020. Nah, ini tentu para calon yang akan berkontestasi itu akan memaksimalkan media bagaimana caranya menyapa calon pemilihnya, bagaimana mensosialisasikan program-programnya. Nah, ini tentu memaksimalkan media. Nah, harapan kami dari KPID ini kan tidak langsung ya, tidak bersinggungan langsung, tetapi lahir karena ada SKB.
Di dalam SKB surat keputusan bersama itu antara KPU, Bawaslu, Dewan Pers, dan KPID. Di situ disebutkan bahwa 4 lembaga ini merupakan tim gugus tugas dari pemilu dan pilkada. KPID yang juga bagian dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 juga menghimbau lembaga penyiaran televisi maupun radio memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak menimbulkan trauma kepada pasien maupun masyarakat. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi. Kisah sukses seorang pria di Natar dalam membudidayakan ikan cupang hias yang beromset hingga jutaan rupiah. Liputan selengkapnya hanya di iNews Lampung. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, dengan hanya memanfaatkan pekarangan di belakang rumah, seorang warga Natar Lampung Selatan mampu mendapatkan penghasilan hingga jutaan rupiah. Nur Hadi memanfaatkan lahan kosong untuk membudidayakan ikan cupang. Laporan tersebut sekaligus mengakhiri iNews Lampung hari ini. Saya Verly Siandini mewakili kru yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sejak tahun 2014, Nur Hadi menekuni usahanya membudidayakan ikan cupang hias. Warga Dusun Banjarrejo, Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Lampung Selatan ini bahkan memasok ikan hias hingga ke luar negeri. Setidaknya ada 9.000 ikan cupang hias dari 3 jenis yang berhasil dikembangbiakannya. Mulai dari jenis Galaxy Multicolor, Galaxy Animo, dan Galaxy Avatar. Usaha budidaya ini dilakukan Nur Hadi hanya dengan memanfaatkan lahan pekarangan belakang rumah dengan luas 900 meter persegi. Biasanya, ikan-ikan cupang hias ini dijual mulai dari kisaran harga Rp40.000 hingga Rp250.000 per ekornya. Ikan cupang hias hasil budidayanya ini juga biasa dijual dengan jumlah yang banyak. Kini, usaha Nur Hadi beromset hingga puluhan juta rupiah. Meski sederhana, proses budidaya ikan cupang ini juga diakui cukup unik. Proses budidaya dilakukan dengan cara menggabungkan ikan cupang hias indukan jantan dan betina dalam satu wadah atau akuarium. Namun, kedua ikan terpisah dengan sekat. Setelah 3 hari, kemudian digabungkan untuk bereproduksi. Perawatan ikan cupang ini juga tergolong mudah, cukup dengan kebersihan air dan tempat, serta memberikan cukup makanan jenis pur dan diselingi pemberian makanan cacing sutra 2 hari sekali. 40 ribuan. Harga termurah itu 250.000 itu untuk per 10 ikan. Untuk harga parten kita, karena kita cenderung untuk jual parten melayani buyer-buyer yang mau jual lagi. Gitu loh. Nah, kalau untuk kita sementara ini banyak untuk wilayah Indonesia, tapi ada sebagian juga yang ekspor juga ada. Dan per bulan rata-rata itu 20-40-an juta. Ya. Biasanya mulai dari pembibitan hingga panen memerlukan waktu sampai 4 bulan. Dalam sekali panen, Nur Hadi mampu meraih keuntungan sekitar 20 hingga 40 juta rupiah per bulannya. Hasilnya pun cukup menggiurkan. Tidak saja diminati pasar lokal, hasil budidaya ikan cupang hias ini juga diakui tembus pasar internasional. Dari Lampung Selatan, Andres Avandi, iNews melaporkan.